Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Umatan TV yang sama-sama ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur padanya kita masih dipertemukan melalui media Umatan TV yang mudah-mudahan dimanapun dan kapanpun bisa kita berinteraksi dalam menggapai ridha Allah. Para pemirsa, pasti kita sudah pernah mendengar salah satu kisah monumental yang diabadikan dalam Al-Quran terkait satu keluarga yang mana menceritakan tentang suami, istri, dan anak. Yang ketiganya adalah satu keluarga yang memiliki visi dan misi yang sama terkait dengan kehidupan dunia dan akhiratnya yang diabadikan dalam Quran menjadi salah satu dari 4 keluarga pilihan terbaik yang pantas untuk dijadikan panutan, teladan, dan pedoman bagi kita semua yang hari ini telah berkeluarga. Kisah yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan satu momen ketika seorang ayah meninggalkan ibu dan anaknya di tempat yang tandus, di padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sudah terbayang kisah Nabi siapa? Ya, betul. Kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar, lalu anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa hubungannya dengan kita hari ini? Dalam konteks mendidik anak, sepasang suami istri yang telah meningkatkan statusnya menjadi seorang ayah dan ibu menjadi satu hal yang urgent, menjadi satu hal yang penting dalam memilih pendidikan anak. Di mana dari kisah yang kita semua ketahui, gitu ya, bahwasannya keluarga Nabi Ibrahim ini bukan keluarga hayalan, bukan keluarga yang dibuat-buat, tapi benar-benar keluarga nyata yang sudah teruji dan secara nyata sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Ada satu keluarga yang mana taat atas sepenuhnya perintah Allah sehingga apapun yang diperintahkan Allah mereka laksanakan. Sampai-sampai ketika diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir tandus yang tanpa ada kehidupan, beliau, Siti Hajar, selaku istri daripada Nabi Ibrahim, bersedia. Seharusnya ini menimbulkan rasa berpikir yang kritis bagi kita. Kok ada gitu keluarga yang bisa seperti itu? Bagaimana bisa terbentuk satu keluarga, sepasang suami istri yang dikaruniai oleh Allah seorang anak yang mana diperintahkan untuk ditinggalkan di tempat yang tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Apa pelajaran yang harus kita pahami? Apa pelajaran yang seharusnya kita ambil? Apa pertanyaan inti ketika kita mengetahui kisah ini? Maka yang pertama adalah suami, istri, dan anak yang berkumpul menjadi satu keluarga harus memiliki visi, misi, landasan yang sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam fungsi keluarga. Orang tua ini menjadi penanggung jawab pertama dari pendidikan anak. Yang mana kita semua paham bahwasannya di hadis disebutkan setiap anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini memiliki karakter Yahudi atau karakter Nasrani atau bahkan karakter Majusi. Sehingga dalam memilih pendidikan bagi anak, peran orang tua menjadi satu hal yang penting. Harus satu visi. Jangan sampai nanti salah satu dari orang tua misalkan untuk urusan sekolah dan pendidikan itu urusan ibunya. Sedangkan saya sebagai seorang ayah mah urusan kerja, nyari nafkah, nyari uangnya. Maka ini kurang tepat kalau misalkan kita beribrah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Bayangkan saja, Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan bertahun-tahun. Seakan-akan seorang ayah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencari nafkah. Tapi mengapa Siti Hajar ridho dan rela ditinggalkan untuk mengurus anaknya Ismail alaihissalam? Karena ternyata Siti Hajar yakin jika ini perintah daripada suami, yaitu Nabi Ibrahim, suami yang soleh,
yang merupakan bentuk ketaatan daripada hamba kepada Allah, kepada Robnya, maka Siti Hajar yakin bahwasannya tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengerjakan ketaatan atas perintahnya. Itu merupakan satu keyakinan yang pasti. Berarti antara suami dan istri sebagai ibu dan ayah sudah ada satu visi, bahwasanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, pasti Allah yang akan menjamin kebutuhan, fasilitas, serta apapun itu. Sehingga dari kisah ini, kita harus bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah ternyata pendidikan yang paling pertama dan paling penting dari seorang ayah dan ibu kepada anaknya adalah tentang pendidikan tauhid. Pemirsa Umatan TV yang sama-sama harap ridho Allah, betapa banyak ayat Al-Quran yang mengabadikan ketika para nabi akan dipanggil oleh Allah, akan menghadap kepada Allah di detik-detik terakhir menuju kewafatannya, maka setiap nabi akan merasa khawatir. Bukan khawatir meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi miskin, bukan khawatir anak-anaknya dalam kondisi bodoh, tapi khawatir anak-anaknya sepeninggal daripada orang tuanya itu akan meninggalkan agamanya. Maka di surat Al-Baqarah ayat 132, bahwasanya Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Apa yang digarisbawahi? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ternyata ini yang harus dididik, ini yang harus ditanamkan kepada anak semenjak dini. Dikenalkan dulu kepada Tuhannya, melalui dikenalkannya dulu terhadap dirinya. Kalau misalkan kita pahami, ketika anak-anak belum masuk kepada lingkungan sekolah, maka yang diucapkan landasannya adalah kata bapak saya, kata ibu saya. Perhatikan. Tapi ketika sudah masuk lembaga pendidikan, sudah masuk kepada sekolah, maka berubah tuh. Ketika ditanya kata siapa, maka anak-anak akan bicara kata guru saya. Dan nanti ketika masuk kepada tingkat yang atas, sekolah menengah atas, bahkan sampai perkuliahan, maka nantinya akan berubah. Kata teman-teman saya. Jadi ternyata lingkungan itu menjadi satu hal yang bisa berpengaruh nyata, berdampak pada perkembangan fitrah. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari keteladanan Ibunda Siti Hajar, yang mana ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar tetap memberikan pelajaran, tetap memberikan keteladanan, tetap memberikan pemahaman bahwasannya ayah daripada Nabi Ismail adalah seorang nabi yang meskipun meninggalkan, yang meskipun tidak bertemu, yang meskipun seakan-akan seolah-olah tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, tapi yang ditanamkan kepada Nabi Ismail alaihissalam adalah ini perintah Allah. Seperti yang diabadikan dalam hadis, Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ya. Maka Siti Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi intinya, suami yakin menjalankan perintah Allah. Lalu istri yakin bahwasannya ditinggalkan itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Sehingga yang harus kita jadikan pelajaran adalah ibu itu harus bertawakal. Ibu harus senantiasa tetap mendidik anak, tetap memberikan pelajaran, tetap memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya suami atau ayah bagi seorang anak merupakan contoh teladan yang patut untuk dijadikan panutan. Maka artinya bukan hanya melalui kata-kata ataupun omongan, tapi dengan keteladanan yang nyata, Siti Hajar bisa tetap menanamkan tauhid sebagaimana tauhid yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar. Maka ada 3 hal yang menjadi catatan dalam pelajaran ini, yang menjadi inti daripada bagaimana kita memilih lembaga pendidikan yang pas untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan kita. Ketika tujuan daripada menyekolahkan, mendidik anak adalah bagaimana dia mengenal dirinya, bagaimana dia mengenal Robnya, atau bagaimana dia mengenal akidah tauhid, maka pastikan bahwasannya lembaga pendidikan mendukung daripada tujuan tauhid itu sendiri.
Contohnya apa? Yang pertama adalah harus menjadikan Allah sebagai pusat ilmu dan aktivitas. Yang kedua adalah bagaimana visi dan misi daripada lembaga pendidikan itu harus menanamkan akhlak dan menjadikan akhlak sebagai karakter pribadi muslim. Pilihlah lembaga pendidikan yang membina karakter anak dengan contoh dan pembiasaan. Sebagaimana yang kita ketahui sebagai sifat para nabi, yaitu siddiq, jujur dan benar, tidak pernah bohong, tabligh, menyampaikan, lalu amanah, dan yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Sehingga nantinya lembaga pendidikan bukan hanya meluluskan karakter-karakter yang pintar, tapi bagaimana meluluskan karakter-karakter sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus memilih dan harus memilah apakah lingkungan di lembaga pendidikan yang kita pilih untuk menanamkan pemahaman kepada anak-anak kita menjadi lingkungan Islami atau tidak. Apakah guru-guru yang ada di dalamnya merupakan guru-guru yang berakhlak baik atau tidak. Sehingga nantinya ingat bahwasanya lingkungan sekolah yang akan memiliki dampak, yang akan mempengaruhi pemahaman yang sudah ditanamkan oleh Bapak dan Ibu di rumah. Maka demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa, jika ada manfaatnya, share video ini, lalu tekan lonceng, dan kalau belum subscribe. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah sebagai keluarga yang baik, keluarga yang soleh, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Hakimi Rabbik, falatakunna minal mumtarin, bilai sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.